Saat itu, aku dan ketiga kakakku baru pulang dari mengaji. Kami pulang agak terlambat, hingga hari sudah gelap. Di perjalanan pulang, kakak pertamaku bercerita tentang cerita yang didengarnya dari orang dewasa. Hei, kalian tahu nggak? Tadi aku dengar kalau utusan Nyi Blorong lagi berkeliling cari tumbal. Hah? Dari mana kamu tahu? Aku dengar dari orang tua yang lagi kumpul-kumpul. Mereka sedang berbicara itu. Katanya, kalau malam kita nggak boleh tidur, atau kita nanti akan mati. Hah? Nggak masuk akal. Terus bagaimana kalau kita mengantuk? Entahlah, sebaiknya kita cepat pulang dan bertanya pada Bapak. Siapa tahu Bapak sudah dengar cerita ini. Aku dan ketiga kakakku berlari menuju rumah. Kami ingin cepat sampai dan bertanya kepada Bapak, apakah benar adanya berita itu? Jika benar, pasti akan sangat merepotkan. Sesampainya di rumah, aku melihat Bapak dan Ibuku terlihat sedang membicarakan hal yang serius. Kami pun mengurungkan niat kami untuk bertanya, karena sangat tidak sopan jika ikut campur dalam urusan orang tua. Malam pun tiba, rumahku tidak ada penerangan lampu listrik. Hanya ada lampu minyak di setiap ruangan. Entah kenapa malam ini terasa dingin, tidak seperti malam biasanya. Ibu dan bapak menusul kami untuk tidur. Tapi saat dibangunkan harus segera bangun. Aku tidak berani menanyakan alasannya. Dan hanya menurut saja. Aku dan kakakku tertidur pulas. Saat kami sedang tertidur, ibu dan bapak tiba-tiba menyuruh kami untuk bangun. Aku terkaget dan langsung bangun saat itu juga. Terdengar aura misterius seperti seseorang yang mengiringi perjalanan jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu berulang-ulang, suara itu semakin dekat, semakin jelas saja. Kami memberanikan diri untuk mengintip keluar dari sela-sela dinding rumahku. Betapa terkejutnya aku ketika melihat sosok beberapa orang yang memikul keranda jenazah yang kosong. Dan juga ada beberapa orang yang membawa kendi berisi air. Ibuku yang takut langsung menarikku yang sedang mengintip dan memarahiku. Apa yang kamu lakukan? Tidak, Bu. Aku hanya penasaran siapa mereka yang berada di luar rumah itu, Bu. Nanti akan Ibu jelaskan kalau mereka sudah pergi. Tunggu sampai mereka pergi dulu. Setelah beberapa lama, suara itu perlahan menjauh hingga tidak terdengar lagi. Ibu mulai menjelaskannya kepadaku dan kakak-kakakku. Itu adalah utusan Nyi Blorong. Mereka membawa keranda jenazah yang kosong dan kendi berisi air. Yang memegang kendi berkata, "Oleo, dapatlah." Sedangkan yang membawa keranda jenazah berkata, "Ojo oleh, jangan dapat." Mereka berbicara saling bersahutan, sehingga terdengar seperti la ilaha illallah. Mereka pergi berkeliling desa dan memeriksa rumah-rumah satu persatu. Memeriksa apakah si pemilik rumah itu sudah tidur atau belum. Bagaimana jika si pemilik rumah sudah tidur, Bu? Dia akan disiram air yang ada di dalam kendi yang dia bawa. Dan saat itu juga, orang itu akan mati. Itulah sebabnya mengapa Ibu menyuruh kalian untuk segera bangun ketika terdengar suara itu. Jika kalian sampai tidak bangun, entah apa yang terjadi pada kalian. Aku hanya terdiam mendengar cerita dari ibu. Berbeda dengan cerita hantu yang aku dengar dari orang lain. Sampai sekarang, legenda tempat utusan Nyi Blorong mencari mangsa itu terus diingat oleh masyarakat di sekitar Gunung Sumbing. Jika ada terdengar suara seorang berjalan di sebelah rumahmu, cepatlah bangun. Jangan sampai tidurmu menjadi petaka bagimu sendiri. Ya, begitulah menurut cerita di masyarakat yang ada di dekat Gunung Sumbing. Bagaimana kalau menurut teman-teman semua?
Silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.